Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Selamat Paskah. Semangat Paskah. Oke. Yesus Kristus, Juru Selamat kita, telah mati di kayu salib oleh karena dosa-dosa kita. Bukan karena dosanya. Tapi dia rela menanggung dosa seisi dunia ini. Habis-habisan dia di kayu salib. Dikuburkan. Pada hari yang ketiga dibangkitkan. Dan kuasa kebangkitannya telah dianugerahkan kepada setiap saudara dan saya yang percaya sungguh-sungguh kepada dia. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jangan tanggung-tanggung buat Yesus. Bangkit dan mencari teranglah dimanapun saudara dan saya berada. Oke? Nah, saudara tahu petinju ya? Tahu petinju? Halo? Tahu petinju? Bukan yang di rumah, bukan ya, bukan di rumah saudara. Maksudnya ada di rumah-rumah tertentu tuh pria suaminya suka bertinju gitu ya. Salah sasaran maksud saya. Saudara ngerti maksudnya ya? Kalau lagi ribut, puh. Nah, saudara, seorang petinju ketika dia melakukan sebuah pertandingan tinju, merebut kejuaraan dunia ya. Akhirnya dia berhasil menjadi juara dunia. Dia tentunya dapat penghargaan, dapat sabuk ya. Sabuknya itu yang segede-gede, gaban tuh ya, gede banget ya kan. Kalau saya pakai sabuk itu yang kelihatan sabuknya itu yang gede banget ya. Tapi juga dapat apa nih? Apa? Ya, sarangnya. Cien. Fulus. Ketika pulang, wah, disambut oleh istrinya dong. Wah, cipika-cipik kiri dan wah, dipeluk luar biasa. Wah. Setelah itu istrinya bilang, ya kan? Tapi enggak istri di sini ya, istrinya petinju itu. Ketika sang juara dunia udah kasih, oh ini dikasih, entah transfer ke apa pokoknya kasih. Wah, senang banget istrinya. Yang bertinju siapa? Yang bertinju siapa? Yang terima berkatnya siapa? Yang lebih dari pemenang siapa? Tepuk tangan buat para istri. Enggak lah ya. Ada yang senggol. Makanya Pak kerja yang sungguh-sungguh benar-benar kerja. Supaya saya terus lebih dari pemenang. Enggak ada kaitannya dengan lagu itu ya saudara teman-teman. Ya sama sekali. Jangan disesatkan itu penafsirannya. Saudara. Kematian dan kebangkitan Kristus Yesus telah memberikan kemenangan buat setiap kita. Saudara dan saya percaya atau tidak percaya, itu nyata lewat kehidupan kita. Kehidupan kita setiap hari loh. Bukan di gereja sejam 2 jam gitu loh. Wah nyanyi. Ya misalnya coba. Yang tadi apa ya kunci? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Oh yeah, it's okay. Kita bersorak-sorai. Ya di rumah juga boleh, di kamar juga boleh. Bebas kita memuliakan, memuji Tuhan kok. Ya kan? Tetapi bukan hanya itu saja. Yang terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kalau saya sampaikan ini juga buat saya ya. Ini juga buat saya. Kehidupan kita sehari-hari, kita yang namanya sudah percaya kepada Kristus, kita sebagai pengikut Kristus, apakah gaya hidup kita sebagai orang-orang yang menang? Nah ini persoalannya saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita dengar berita Injil,
Berita Injil itu tentang apa? Tentang Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang telah bangkit dari antara orang mati. Itu Injil. Bukan yang lain loh. Didoakan sembuh. Maaf ya, itu hanya bagian atau efek. Atau apa ya namanya. Ya kalau bahasa senior saya dulu ya. Usianya mungkin udah 80. Beliau katakan itu mah kayak mainan-mainan aja. Tetapi yang terutama berita Injil yang utama apa? Tentang Yesus yang telah mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, yang telah bangkit dari antara mati juga buat saudara dan saya. Bukan buat Yesus. Setuju? Saudara dan saya saat ini kita masih hidup. Kita sangat butuh yang namanya kuasa kemenangan dan kebangkitan Kristus. Serius saudara. Kalau tidak ada itu kita akan lemah dan jatuh. Akhirnya kita binasa. Itu yang saya temukan loh saudara. Dari kebenaran firman Allah. Nah maka dari itu saudara tetaplah dalam kemenangan. Katakan sama-sama tetap dalam kemenangan. Tetap dalam kemenangan yang Tuhan telah anugerahkan kepada saudara. Saudara dan saya nggak perlu disalib. Sementara beberapa ya saya nggak menyalahkan itu. Ada yang namanya istilahnya kayak parodi atau apa gitu ya. Ya simulasi ya, bahkan ini saya dikirimin terakhir ini ada yang ya di make up begitu rupa kayak Yesus yang di film-film gitu. Kenapa saya katakan seperti Yesus yang di film? Karena kita nggak tahu Yesus yang sebenarnya mukanya seperti apa. Setuju nggak? Oh berewokan, kata siapa? Kumisan, kata siapa? Itu kan kata gambar. Kan gitu, kita nggak tahu. Hidungnya mancung, ada yang ganteng begitu kan. Wih keren kali. Ada lagi saya ditunjukkan oleh almarhumah Ibu Pelalu. Waktu duduk di pojok, ya sini nih. Tahu nggak wajah Yesus yang sebenarnya? Seperti apa? Dibuka itu memang bahasa Holland Spreken sih. Holland Spreken ya kan. Saya nggak bisa Holland Spreken, saya taunya suka Holland Bakery. Saudara dikasih lihat gambarnya, fotonya. Ini enggak ada yang kayak begini. Kan begini. Kan gitu, berewokan. Ini enggak loh. Ini ada yang hidung. Ya, saya lihat hidungnya agak, ini di sininya nih agak melengkung begitu. Pokoknya jelek deh. Almarhum Ibu Gembala kan ternyata jelek. Jelek. Oke, kita nggak persoalkan dengan muka saudara. Tetapi bagi kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus, sekali Yesus tetap Yesus sampai akhir hidup kita. Biar kita tetap hidup di dalam kemenangan yang telah Tuhan anugerahkan. Amin. Yesus yang disalibkan, tapi kita nggak perlu disalibkan. Tapi kuasa kematian Yesus, kuasa kebangkitan Yesus tetap bergerak di dalam hidup kita. Bahkan Paulus katakan begini, setiap hari aku selalu membawa kematian Kristus dalam hidupku. Itu loh, supaya kita ngerti makna kematian Yesus. Kemarin waktu hari Jumat, khususnya di ibadah Jumat Agung, pasti kita telah dengar ya. Atau kita perenungan sendiri juga. Nah saudara, kali ini kita akan bicara tentang tetap dalam kemenangan. Sama-sama katakan. Kasih tahu sama sebelahnya, tetap dalam kemenangan. 2, 3. Yes, ya, tetap dalam kemenangan. Kemenangan yang tidak kita usahakan, tetapi kita dianugerahkan kemenangan itu. Sorga telah menanti saudara dan saya. Kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus telah menanti saudara dan saya. Mahkota, yang namanya mahkota kehidupan, mahkota kemegahan dan sebagainya itu. Ada yang katakan ada 7 mahkota, is okay. Ya itu terserah. Tetapi paling enggak ada upah yang telah Tuhan siapkan buat setiap saudara. Yang setia loh. Oke, nah saudara, bagaimana supaya kita tetap di dalam kemenangan? Oke, kita akan lihat sama-sama ya, saudara. Ya. Roma 8 ayat 37 katakan begini. Kalau saudara bawa Alkitab, silakan buka atau handphone, tapi pastikan terputus dengan dunia luar dulu. Ya, jangan buka WA, baca TikTok, apa nih saat ini, atau ada makanan apa yang sekarang lagi viral. Oke, kita fokus ya. Roma 8 ayat 37, katakan begini. 2, 3, sama-sama katakan. Tetapi dalam semuanya itu, terus,
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Oleh Dia yang mengasihi kita. Nah saudara, kata lebih dari menang, ya, lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau bahasa lagunya tuh lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu artinya adalah menang telak atau menang total gitu loh. Kemenangan total. Kemenangan total. Ya, nah kita memperoleh kemenangan total. Katakan sama-sama kemenangan total. Ya, itu telah Tuhan anugerahkan. Dalam segala apapun, bahkan Alkitab katakan dosa saja, persoalan manusia yang terbesar, masalah dosa, itu sudah diselesaikan Yesus kayu salib. Setuju? Apalagi masalah kehidupan kita sehari-hari. Engkau dan aku di dalam Kristus, kita adalah pemenang. Katakan pemenang. Bukan orang yang kalah. Orang yang gampang jatuh di dalam dosa, apalagi terikat. Enggak. Gampang dengan terbujuk oleh segala tipu daya, pengajaran-pengajaran sesat. No. Saudara dan saya di dalam Kristus kita adalah pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Nah kata yang namanya Dia mengasihi, tahu gak saudara? Kata mengasihi ini kan agapau. Agapau tuh kalau Dia mengasihi kita, pertama Dia merindukan kita. Arti agapau. Dia merindukan banget saudara dan saya. Nggak tahu saudara dan saya apakah kita benar-benar merindukan Dia. Tapi yang jelas Dia merindukan banget saudara dan saya. Yang kedua, arti mengasihi adalah Dia menyukai. Saudara, tolong dengar. Yesus Kristus sangat mengasihi saudara dan saya. Sangat menyukaimu. Sekalipun orang-orang sekitarmu, atau mohon maaf ada orang tuamu, papamu, ibumu tidak menyukaimu atau kurang menyukaimu. Teman-temanmu kurang menyukaimu, tolong dengar. Tuhan Yesus Kristus menyukaimu. Allah sangat menyukaimu. Enggak peduli engkau punya latar belakang pendidikan tinggi atau rendah. Secara formal. Engkau kaya atau miskin. Tolong dengar dan pegang ini kebenaran. Tuhan menyukaimu. Tuhan mencintaimu. Tuhan merindukanmu. Merindukanmu. Memang kita gak bisa mengalami pelukan Dia secara physically. Tapi secara rohani kita bisa mengalami pelukan kasih Tuhan. Itu sebabnya di dalam doamu, doaku, kau bisa mengalami gitu. Kedekatan dengan Tuhan. Dengan Bapa surgawi. Engkau begitu disukai Tuhan. Engkau cantik, jelek menurut ukuran manusia. Tetap engkau dikasihi Tuhan. Yang merasa cantik bukan berarti engkau lebih disayang, disukai Tuhan. Ketimbang temanmu yang tidak secantik seperti dirimu menurut ukuran manusia. Di hadapan Tuhan, setiap kita dikasihi Tuhan. Disukai banget. Dirindukan. Dirindukan. Bagaimana caranya supaya kita tetap dalam kemenangan? Konteks ayat ini ya. Satu pasal 8 berbicara tentang apa? Hidup dipimpin roh. Hidup dipimpin Roh Kudus. Katakan hidup dipimpin Roh Kudus. Oke, tolong buka slide-nya. Hidup dipimpin roh. Nah ayatnya katakan begini. Roma 8 ayat 14. Kita baca sama-sama 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah. Sekali lagi 2, 3.
Yohanes 1 ayat 12, seberapa banyak orang yang menerimanya, yang percaya kepada dia, diberinya kuasa, hak untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hatimu? Angkat tangan. Engkau dan aku adalah anak-anak Allah. Oh, status luar biasa. Yes. Tetapi untuk tetap hidup dalam kemenangan demi kemenangan, tetap kita harus mau dipimpin. Oke, tetap buka slide-nya, tolong Vin. Roh Allah memimpin dan meneguhkan. Katakan sama-sama, Roh Allah memimpin dan meneguhkan. Nah, semua orang yang dipimpin, kata dipimpin seperti apa sih? Nah, saya ingin sampaikan ini contoh ilustrasinya. Tolong brother, boleh maju ke depan. Seperti ini saudara. Oke. Gak usah takut-takut. Oke, namanya siapa dong? Anton. Oke. Kata dipimpin ya. Pertama, kamu jalan ke sini. Nah, itu dipimpin, diarahkan. Nangkep ya? Dipimpin Roh Allah artinya apa? Diarahkan oleh Roh Allah, Roh Kudus. Satu. Yang kedua, dipimpin Roh Allah artinya begini. Apa? Dituntun. Diarahkan. Tapi dituntun. Dua. Yang ketiga, kata dipimpin bahasa aslinya ya. Punya pengertian gini. Kamu mau dipimpin saya? Sederhana ya. Tahu? Dipimpin itu mengikuti pemimpin. Yang pertama, diarahkan. Berapa banyak kali saudara juga mengalami seperti itu. Roh Kudus mengarahkan pikiran hatimu. Yang kedua apa? Dituntun, dipegang. Kepada siapa? Kepada sebuah tujuan. Pertanyaan saya, tujuan yang buat atau yang tentukan siapa? Yang mimpin apa yang dipimpin? Halo? Setuju. Yang mimpin siapa? Tuhan, Roh Kudus. Biar kita belajar menemukan apa maunya Tuhan. Oke? Paling enggak itu saja dulu. Thank you, Bro Anton. Tuhan berkati. Kau disayang Tuhan, kau pasti masuk surga. Amin. Yang lain juga lah. Tepuk tangan buat Anton. Nangkap ya saudara ya, namanya dipimpin Roh Allah begitu loh saudara. Tetapi ada satu hal lagi, dipimpin Roh Allah itu dia berjalan di belakang, yang dipimpin di depan. Terus dia lihat. Berikutnya, memberikan dorongan, ayo. Memberikan semangat. Itu Roh Kudus yang di dalam diri saudara dan saya. Lengkapkan saudara. Amin. Sekali lagi yuk. Bukan sekali lagi lah. Kembali lagi. Beri tepuknya yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sampai kapan saudara akan dipimpin Roh Allah? Yes. Gak usah yang terlalu gimana-gimana. Sampai mati. Katakan sampai mati. Sampai kita pas selesai itu dalam pimpinan Roh Kudus loh. Tapi ketika istirahat kan, Alkitab katakan istirahat tuh. Pas melek, tetap di dalam pimpinan dan hadirat Tuhan. Dalam alam lain. Wow, luar biasa. Berapa banyak di antara kita mau keluarga yang dipimpin oleh Roh Allah juga. Amin. Doakan terus ya. Istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu. Yes. Nah kita lanjutkan. Nah saudara, kata Roh Kudus dipimpin, bagaimana Roh Kudus memimpin? Roh Kudus meneguhkan paling ketiga hal. Yang pertama adalah Roh Kudus memimpin kita untuk meneguhkan iman kita kepada Yesus Kristus atau iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah mau digeser dari iman ini. Konteks dari ayat ini ya saudara, yaitu Paulus juga menjaga, mengantisipasi jangan sampai ada ajaran-ajaran yang menyimpang gitu loh. Imannya bukan hanya kepada Yesus saja, tapi Yesus plus. Katakan Yesus plus.
Kalau enggak disunat, kamu belum diselamatkan. Memang percaya Yesus, tapi harus disunat. Tapi Paulus dengan tegas katakan apa? Sunat yang benar, yang sejati adalah sunat hati. Katakan sunat hati. Artinya apa? Penanggalan akan manusia lama, tabiat manusia lama. Itu yang namanya sunat yang benar. Paham ya? Oke? Saudara, iman kepada Yesus Kristus Tuhan atau iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Silakan buka terus. Paling enggak ada dua hal. Yang pertama, paling tidak minimal dua hal. Klik. Yang pertama, iman kita menyatakan, kehidupan kita sehari-hari menyatakan bahwa Yesus Kristus tinggal di dalam diri kita. Katakan, Yesus di dalam diriku. Saudara, penting gak sih kalau kita sadar bahwa kita, Yesus bukannya di luar kita, tetapi di dalam diri kita. Setuju? Ini firman Tuhan bilang loh. Bahkan 2 Korintus 13 ayat 5 katakan begini. Kalau engkau tidak percaya bahwa Yesus di dalam dirimu, engkau tidak tahan uji. Alkitab bilang, bukan nanti. 2 Korintus 13 ayat 5 loh. Saudara, kalau saudara dan saya bisa bertahan sampai saat ini karena Yesus Kristus telah tinggal di dalam dirimu. Wow. Oleh karena Yesus tinggal di dalam diri kita, kita mampu melakukan semua apa yang Tuhan mau. Antara lain hukum Allah. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dosa. Itu bisa kita lakukan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita bisa lakukan oleh karena Kristus ada di dalam diri kita. Amen. Oke. Memberkati orang-orang yang menjengkelkan kita. Bisa? Siapa yang katakan bisa? Angkat tangan. Karena Kristus Yesus di dalam dirimu. Dan karena Yesus Kristus di dalam diri kita, ingat Roh Kudus memimpin ya. Kita mampu menolak segala tawaran-tawaran duniawi. Segala prinsip-prinsip. Di luar kebenaran firman Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, iman kita di dalam Yesus Kristus adalah tentang status kita. Katakan status. Status baru bagi kita. Tadinya kita orang berdosa, tapi di dalam Yesus kita adalah orang benar. Siapa yang percaya dirinya orang benar? Angkat tangan tinggi-tinggi. Orang benar? Bukan karena perbuatan benar kita, tapi karena pengorbanannya Yesus kayu salib. Nah, kalau orang benar, ngomongnya juga, kelakuannya, nggak usah diajarin bohong boleh nggak, kecil-kecilan lah, cuman ya no. Jujur is jujur, bohong is bohong. Orang benar kelakuannya benar, pikirannya benar. Colek sebelahnya. Dengar tuh gitu. Status kita itu banyak lah ya, status di Alkitab nih. Lanjut ya. Ini yang pertama, iman di dalam Yesus itu Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya untuk teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang terjadi, lingkungan pekerjaan saudara, kesibukan saudara seperti apa, saudara tetap bertahan, mempertahankan iman. Yang kedua adalah Roh Kudus akan memimpin kita dan meneguhkan kita dalam soal pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan. Berapa banyak di antara kita percaya bahwa satu kali kelak pasti Yesus Kristus akan datang kembali. Sebagai? Bukan sebagai bayi, sebagai raja di atas segala raja. Yang siap memberi upah kepada setiap orang. Yang sungguh-sungguh mencintai dia, yang merindukan kedatangannya dan juga yang setia kepada dia. Oh, pengharapannya paling gak ada dua. Klik. Yang pertama adalah kemuliaan kekal bersama Yesus Kristus Tuhan. Ya, saya nggak keluar dari pasal ini ya. Roma 8 ayat 18. Tidak akan pernah sebanding penderitaan kita karena kita hidup benar, lingkungan nggak benar, kita jadi menderita. Percayalah kita tetap bertahan dan Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya tetap bertahan di dalam kebenaran. Kenapa? Pandangan kita bukan terarah kepada perkara dunia, tapi kita percaya ada kemuliaan yang telah Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Kata kemuliaan ini punya pengertian adalah kemegahan. Ya,
kemegahan, dan juga kehormatan, keagungan yang tidak akan pernah bisa terlukiskan gitu nanti. Ya, kemuliaan. Saudara dan saya yang sedang menderita mungkin karena saudara hidup di dalam kebenaran. Saudara percayalah bahwa telah tersedia kemuliaan yang Tuhan telah siapkan buat saudara dan saya. Ini pengharapan kita. Maka dari itu kita jangan hanya fokus hidup soal makan, minum, pakai yang setiap hari itu. Hidup soal habis-habisan. Fokus pikiran. Enggak. Kenapa kita harus bekerja? Karena kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Setuju? Lewat bekerja, saudara dan saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kamu gitu. Saudara, biar kita fokus kepada perkara di kekekalan. Rick Warren katakan, hidup ini, sekarang ini, persiapan untuk masuk di dalam kekekalan nanti bersama dengan Yesus. Hidup ini loh. Ya. Yang kedua, pengharapan kepada Allah itu kan nanti di kekekalan. Tapi yang kedua apa? Ini yang kedua luar biasa. Yang banyak kali kita suka ayat ini. Kebaikan dari Yesus Kristus Tuhan. Boleh tolong bukakan ayat ini. Roma 8 ayat 28. Pasti pada tahu. Roma 8 ayat 28. Ingat? Roma 8 ayat 28 katakan apa? 2, 3. Kembali lagi dikatakan, mereka yang mengasihi dia. Kenapa kita bisa mengasihi dia? Oleh karena dia lebih dulu mengasihi kita. Saudara, kata turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala kebaikan. Kata turut bekerja itu artinya kerjasama. Bukan turut bekerja, Allah yang bekerja, kita nggak ngapa-ngapain. Enggak, kerjasama. Berapa banyak di antara kita yang mau mengalami berkat Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Mau mengalami berkat Tuhan? Kerjasama. Tuhan memberkati bagian kita, kita kerjakan. Kamu gitu. Maka itu gak perlu diajarin. Jangan malas kerja. No, kamu menikmati berkat Tuhan. Oh Tuhan gak memberkati. No, jangan cepat-cepat menuduh seperti itu. Kita lihat introspeksi diri kita. Kita sudah gak lakukan bagiannya kita. Kamu gitu. Allah turut bekerja, artinya Allah bekerja sama dengan kita. Menjadi mit dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi kan, Roh Tuhan, Roh Kudus akan menuntun saudara loh, mengarahkan saudara dan saya. Ini benar atau enggak benar dan sebagainya. Ketika saudara di dalam bisnis atau mau melakukan sebuah usaha, minta Tuhan pimpin, tanya Tuhan dulu. Minta Tuhan yang arahkan, pasti yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kamu gitu, oke? Nah kata kebaikan mendatangkan kebaikan, kata kebaikan itu apa? Tolong perhatikan ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan. Kata kebaikan itu artinya apa sih? Sesuatu yang berguna, bermanfaat, yang menyenangkan, menyukakan. Itu loh saudara. Maka itu kita sitir ayat-ayat ini. Wah jangan takut. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yes, kebaikannya seperti apa? Ya. Yang kita percaya bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang berguna, bermanfaat, dan menyenangkan. Men? Paham ya? Oke. Yang kedua adalah pengharapan. Yang pertama apa? Iman. Katakan sama-sama iman. Iman. Yang kedua, pengharapan. Yang ketiga, terakhir, kasih Kristus. Tuhan gak pernah menolak seberapa banyak kali kita datang kepada dia. Kenapa? Karena tadi itu Tuhan mengasihimu, mengasihiku. Tuhan merindukanmu, merindukanku. Lebih dari kita merindukan Tuhan. Kasih Kristus. Tadi gambarnya anak yang terhilang ya. Balik lagi ya. Seorang bapak. Alkitab catat, bapak itu udah melihat dari kejauhan. Kok bisa? Saya gambarkan begini. Bapak ini menanti-nantikan anaknya datang. Kenapa? Karena bapaknya nggak tahu di mana dia berada. Ketika
dia lihat anaknya jauh di sana. Seorang bapak kenal betul anaknya. Gaya jalannya dan sebagainya. Sekalipun penampilannya udah berbeda. Pada waktu dia keluar dari rumahnya. Pada waktu dia datang. Kenapa? Karena udah habis-habisan melarat. Alkitab catat melarat. Tapi Alkitab saya katakan. Yesus Bapak itu berlari. Berlari menghampiri dan memeluk. Menciumnya. Kenapa? Karena Bapak itu begitu merindukan anaknya. Saudara tahu, tiap hari Bapa merindukan engkau dan aku. Apa salahnya sih bangun pagi? Sebelum engkau melakukan segala apapun, kau boleh ke toilet sebentar, balik lagi. Kau belajar menikmati, memuaskan kerinduan Bapa. Kau bisa naikkan pujian ini misalnya. Coba. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Saudara, ada sebuah pepatah katakan begini loh. Kemenangan hari itu ditentukan oleh start hari itu. Mulailah hari-hari hidupmu, hari hidupku, dengan kita menikmati persekutuan dengan Dia. Amin. Gak perlu nyanyi, kalau saudara memang gak bisa nyanyi, gak seperti tadi worship leader, bagus banget, Fiona ya. Ya, saudara bisa nyanyi haleluya 12 kali, daripada nyanyian yang susah-susah lupa lagi. Haleluya 12 kali. Mau 13 kali boleh, 16 kali boleh. Ya, konon pernah saya temui ada seorang ya. Waktu saya di pemuda, masih pemuda ya, dulu ya. Aktif pemuda, ada seorang ya rekan saya. Oh kita nyanyi. Yuk. Nyanyi apa? Kita nyanyi, saya main musik, kebetulan saat itu gitar. Haleluya 16 kali. Aduh, yang kayak gimana haleluya 16 kali? Setahu gue sih haleluya 12 kali. Ini beneran teman saya. Iya. Lagu apa? Haleluya 16 kali. Bagaimana awalnya? Ternyata lagu itu. Ya udah setelah selesai ya saya koreksi lah. Lu coba hitung aja haleluyanya ada berapa ya? Emang 16 kali lu suka nambahin aja. Bagus bukan firman yang ditambah ya. Haleluya. Oke saudara bebas saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang penting dengan segenap hatimu itu berkenan di hadapan Tuhan loh. Amin. Haleluya. Secara cepat saya sampaikan. Ada dua hal bukti kasih Allah. Yang pertama, paling enggak ya. Yang pertama, Allah melindungimu dan menjagamu. Allah melindungimu dan menjagaku. Saudara jangan anggap kalau saudara datang ke tempat ini, bagi saudara yang datang ke ibadah ini, itu karena kita. No, karena perlindungan Tuhan saudara. Belum lama ada kejadian di pintu tol ya. Siapa yang kepikiran begitu? Percaya bahwa saudara dan saya selalu ada di dalam penjagaan perlindungan Tuhan. Yes. Yang kedua, kasih Tuhan itu selain terungkap lewat Dia jaga saudara dan saya. Yang kedua, Dia peliharamu dan peliharaku. Roma 8:32. Kalau Dia Allah tidak menyayangkan anaknya memberikannya buat kita, apalagi segala kebutuhan keperluan kita kehidupan kita sehari, Dia pasti cukupkan. Amin. Teguhkan imanmu, pengharapanmu
Dan nikmati terus hidup di dalam kasih Bapa. Dan bagikan itu kepada orang-orang sekitarmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Bolehkah kita buka kedua tangan kita, angkat kedua tanganmu, katakan ini pujian. Haleluya, 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 haleluya. firman-Mu dalam hati kami. Menaruh dalam akal budi kami. Kami bersyukur banget. Karena Roh Kudus telah Tuhan anugerahkan untuk kami hidup di dalam kemenangan senantiasa. Sekalipun kami menghadapi tantangan demi tantangan. Tapi kami percaya kami gak pernah sendirian menghadapinya. Kaulah yang memberi kami kekuatan, penghiburan. Kau terus yang mengarahkan kami. Mengokohkan kami. Meneguhkan iman kami. Meneguhkan pengharapan kami. Dan meneguhkan kasih Allah kepada kami. Kau tidak pernah membenci kami. Kau tidak pernah membuang kami, menolak kami. Kau selalu ada bersama kami. Dan kami ada di hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Bapa. Inilah kami ya Tuhan Yesus. Inilah kami ya Roh Kudus. Pimpin kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.